warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Pada pagi hari ini, kita akan belajar pelajaran Bahasa Indonesia. Saya, Iva Datuk Thayyibah, akan menemani kalian selama proses pembelajaran. Adik-adik, sudahkah kalian siap untuk menerima materi pada pagi hari ini? Jika sudah siap, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran dan kemudahan. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya, kalian telah belajar tentang struktur dan ciri kebahasaan dari teks pidato persuasif. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam teks pidato persuasif, kemudian membuat dalam bentuk tulisan dan membacakannya. Adapun kompetensi dasar yang akan kita bahas adalah KD 4.4 tentang menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam pidato dengan tema lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya secara lisan maupun tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Lalu, apa sih tujuan yang hendak kita capai? Tujuan yang hendak kita capai, pertama, setelah kegiatan pembelajaran selesai, diharapkan peserta didik dapat menulis teks pidato persuasif berdasarkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam pidato dengan memperhatikan struktur dan ciri kebahasaan. Kedua, setelah kegiatan pembelajaran selesai, diharapkan peserta didik dapat membaca teks pidato yang telah dibuat dengan memperhatikan aspek nada, artikulasi, intonasi, ekspresi, dan gestur tubuh. Sebelum kita masuk materi langkah-langkah menulis dan membaca teks pidato persuasif, kita harus tahu terlebih dahulu pengertian dari gagasan, pikiran, arahan, dan pesan. Pertama, gagasan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, gagasan adalah hasil pemikiran atau ide. Kedua, pikiran. Pikiran adalah akal budi, ingatan, dan angan-angan. Yang ketiga adalah arahan. Arahan adalah perintah atau cara melakukan sesuatu. Dan yang terakhir adalah pesan. Pesan adalah amanat atau nasihat maupun perintah. Selanjutnya, kita akan belajar tentang bagaimana langkah-langkah membuat teks pidato persuasif. Langkah-langkah membuat teks pidato persuasif ada 5. Pertama, menentukan tema atau pokok pembicaraan. Contoh tema yang dapat kita ambil seperti tema kesehatan, pendidikan, kemerdekaan, dan lain sebagainya. Setelah kita menentukan tema, selanjutnya kita menentukan tujuan dari kita berpidato. Tujuan biasanya disesuaikan dari tema yang kita ambil. Contohnya, kita mengambil tema kemerdekaan, maka tujuan yang kita hendak capai seperti kita akan membangkitkan rasa nasionalisme pada jiwa-jiwa pemuda Indonesia. Setelah kita menentukan tema dan tujuan, selanjutnya kita mulai membuat kerangka pidato. Kerangka pidato menyesuaikan dengan struktur dari teks pidato persuasif. Ada pendahuluan, isi, dan penutup. Kita membuat garis besarnya. Langkah keempat adalah mengumpulkan bahan-bahan. Nah, mengumpulkan bahan-bahan ini bisa kita dapat dari buku-buku, jurnal, dan lain sebagainya. Kita juga dapat mewawancarai seseorang yang hendak kita jadikan sebagai narasumber.
Tujuannya untuk memperkuat argumentasi kita yang akan kita sampaikan dalam pidato nanti. Setelah bahan yang dikumpulkan dirasa cukup, selanjutnya kita mengembangkan kerangka pidato yang telah dibuat hingga menjadi sebuah teks pidato yang utuh. Setelah kita mengetahui tentang langkah-langkah menulis teks pidato persuasif, selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana membaca teks pidato persuasif. Anak-anak, apakah kalian masih ingat tentang metode membaca teks pidato persuasif? Metode membaca teks pidato persuasif ada 4. Pertama, manuskrip. Kedua, memoriter. Ketiga, impromptu. Dan yang terakhir adalah extemporer. Pertama, manuskrip. Dalam manuskrip, kita menggunakan naskah saat berpidato. Kedua, memoriter. Dalam metode ini, kita menggunakan hafalan, jadi tidak menggunakan teks sama sekali. Ketiga adalah impromptu, yakni spontanitas. Dan yang terakhir adalah extemporer, yakni gabungan dari manuskrip dan memoriter, yakni setengah menggunakan naskah dan setengah ingatan. Untuk dapat membawakan atau membacakan teks pidato dengan baik, saya mempunyai tips membaca teks pidato. Pertama, berlatihlah membaca teks pidato atau naskah pidato sebelum penampilan yang sesungguhnya. Berlatih ini dapat kita berlatih sendiri atau kita berlatih di depan cermin. Dengan begitu, kita dapat mengetahui apa saja kekurangan atau hal-hal yang perlu kita perbaiki sebelum kita terjun ke penampilan yang sesungguhnya. Kedua, perhatikan penampilan. Selain kita berlatih, kita juga harus bisa menyesuaikan penampilan kita saat berpidato. Bisa dari kostum, kemudian make up, dan lain sebagainya. Dari pakaian atau kostum, kita dapat menyesuaikan dengan tema yang kita usung. Contohnya, apabila temanya kebudayaan, kita dapat menggunakan batik atau bahkan menggunakan baju-baju adat, disesuaikan dengan kebutuhan pada saat itu. Selain itu, make up juga perlu diperhatikan. Tata rias sangat menentukan karena misalnya temanya kesedihan, maka tidak mungkin kita menggunakan make up yang menor atau berlebihan. Kemudian apabila temanya kebudayaan dan kita menggunakan kostum seperti baju adat, tentu make up kita juga menyesuaikan dengan pakaian kita. Selanjutnya, perhatikan kata kunci dan audiennya. Kata kunci maksudnya adalah pokok dari pembahasan kita. Jangan sampai kita berbicara panjang lebar, namun inti dari pidato yang hendak kita sampaikan tidak bisa tersampaikan dengan baik karena kita terlalu panjang lebar dalam berpidato. Selanjutnya, audien juga perlu kita perhatikan. Siapa audien yang kita hadapi? Apakah anak-anak? Apakah teman, guru, dan lain sebagainya? Apabila dengan orang yang lebih muda dari kita, tentu kita menggunakan bahasa yang sedikit tidak formal. Namun apabila dengan orang yang lebih tua atau dalam situasi yang formal, kita menggunakan bahasa yang baku, baik, dan benar. Selanjutnya, kita harus bersemangat. Sebagai seseorang yang menyampaikan pidato, kita harus bersemangat agar audien yang mendengarkannya juga ikut bersemangat. Apabila kita terlihat letih dan lesu, maka audien enggan mendengarkan kita berpidato. Oleh sebab itu, kita harus bersemangat. Selanjutnya, kita harus terlihat tenang dan meyakinkan. Maksud dari meyakinkan adalah kita harus menyampaikan materi dengan nada dan sikap yang meyakinkan. Kita tidak boleh terlihat ragu-ragu dalam berpidato. Apabila kita terlihat ragu-ragu dalam berpidato, maka audien enggan untuk mempercayai atau tidak bisa terpengaruh dari apa yang kita sampaikan. Oleh sebab itu, kita harus meyakinkan dalam berpidato. Selanjutnya, kita bersikap tenang. Tidak boleh tergesa-gesa, terburu-buru, terlihat kaku. Kemudian, pelafalan harus jelas.
intonasi dan artikulasi harus menjadi pertimbangan yang perlu kita perhatikan agar maksud dari kita mempersuasi seseorang dapat diterima. Dengan begitu, kita dapat meyakinkan audiens terhadap materi atau inti dari apa yang kita sampaikan. Tips yang terakhir adalah kita menggunakan teknik membaca nyaring. Teknik membaca nyaring, Ibu contohkan ada 6. Pertama adalah volume. Volume kita dalam bersuara harus kita tentukan. Kapan kita berbicara menggunakan suara yang keras, kapan menggunakan suara yang lebih rendah. Disesuaikan dengan apa yang hendak kita sampaikan. Lalu adalah artikulasi. Pelafalan setiap huruf, kata, dan kalimat harus jelas. Pembacaan A, B, C, D, kemudian E, I, O, dan lain sebagainya harus terdengar jelas. Jangan sampai audiens merasa bingung dari pelafalan kita yang hampir serupa dengan huruf lain. Ketiga adalah intonasi. Kita harus bisa mengatur kapan kita menggunakan irama dan tempo yang cepat, pelan, atau sedang, disesuaikan dari materi yang hendak kita sampaikan. Terkadang, dalam kasus tertentu, kita harus menggunakan intonasi yang keras atau cepat untuk menarik perhatian audiens agar perhatian kepada kita. Kadang kita juga harus menggunakan intonasi yang lambat untuk memperjelas kata-kata yang hendak kita sampaikan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, diksi. Diksi adalah pemilihan kata. Dalam berpidato, kata-kata yang hendak kita sampaikan harus kita pertimbangkan. Apabila situasinya formal, kita menggunakan diksi yang formal. Apabila situasinya tidak formal, maka kita boleh menggunakan diksi-diksi yang santai. Selain itu, kita juga harus menghindari diksi atau pemilihan kata yang dapat menyinggung sara atau ras, suku, dan budaya, sehingga audiens merasa tersinggung. Oleh sebab itu, diksi harus diperhatikan. Selanjutnya, ekspresi. Ekspresi adalah mimik wajah atau bagaimana kita mengemas wajah kita, menampilkan wajah kita selama kita berpidato. Apabila temanya senang, kita jangan sampai menunjukkan wajah yang murung. Begitu pula sebaliknya, apabila temanya sedih, kita jangan menggunakan wajah yang bahagia atau ceria karena dapat menyinggung audiens yang hadir di sana. Oleh sebab itu, mimik wajah atau ekspresi perlu kita perhatikan saat kita berpidato. Yang terakhir adalah gestur tubuh atau gerak tubuh kita saat berpidato. Kita tidak boleh hanya diam saja selama berpidato, karena audiens akan merasa bosan dengan kita berpidato. Oleh sebab itu, kita harus menggunakan gestur tubuh. Kita perlu bergerak. Contohnya, kita bergerak ke kanan, kita bergerak ke kiri, sesekali kita menunjuk, dan lain sebagainya. Bagaimana anak-anak? Sudah paham belum tentang bagaimana cara menulis teks pidato persuasif dan tips membaca teks pidato persuasif? Jika sudah paham, Ibu akan berikan kalian penugasan. Tugas yang pertama adalah membuat teks pidato persuasif dengan tema COVID-19. Dalam membuat teks pidato, kalian dapat menggunakan langkah-langkah yang telah Ibu berikan kepada kalian. Setelah itu, kalian tulis hasil pekerjaan kalian dalam buku tugas bahasa Indonesia. Setelah selesai, kalian foto hasil pekerjaan kalian disertai nama dan kelas, kemudian difoto dan dikirimkan melalui WhatsApp grup atau WA pribadi Bu Iva. Setelah kalian membuat dan menulis teks pidato persuasif dengan tema COVID-19, tugas kalian selanjutnya adalah kalian membaca teks pidato yang telah kalian buat, kemudian kalian rekam dan kirimkan melalui WA pribadi Bu Iva atau WA grup bahasa Indonesia.
Jangan lupa kalian memperhatikan aspek-aspek membaca teks pidato persuasif yang telah Ibu jelaskan tadi, seperti intonasi, artikulasi, nada, volume, dan lain sebagainya. Bagaimana anak-anak? Sudah paham belum tentang penugasan yang telah Ibu berikan? Jadi tugasnya ada dua ya. Pertama, kalian membuat atau menulis teks pidato persuasif dengan tema COVID-19. Setelah itu, kalian membacakan teks yang telah kalian buat, kemudian kalian rekam dan dikirim melalui WA pribadi Bu Iva atau melalui WA grup Bahasa Indonesia. Segera dikerjakan ya. Baiklah, Ibu rasa pertemuan hari ini sudah cukup. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, tetap di rumah dan patuhi protokol kesehatan. Tetap semangat ya. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahasa.